Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu, saya sudah melewati modul 1.4. Jadi di paket modul 1 ini saya punya 4 modul. Dan di sesi hari ini saya ingin berbagi tentang modul 1.4 tentang budaya positif. Ini bahasan yang sangat menarik karena saya sendiri sebagai pribadi itu perlu mengasah materi ini karena kadang-kadang kita sering kurang kontrol gitu ya ketika berhadapan dengan peserta didik, dan materi ini materi yang sangat menarik. Jadi saya mohon izin kepada Bapak Ibu untuk kita bersama-sama menyimak materi ini. Nanti di sepanjang perjalanannya kalau ada diskusi kita sama-sama saling berbagi pengalaman. Bapak Ibu, di setiap program Buku Gerak, hal yang paling sering diucapkan adalah salam dan bahagia. Ini adalah penyampaian kalau kita assalamualaikum gitu ya, yang sering disampaikan kepada kita semua. Nah, ini ada beberapa pertanyaan tematik. Saya ingin mengetahui pendapat Bapak Ibu terkait setuju atau tidak setuju dari beberapa pertanyaan berikut ini. Menurut Bapak Ibu, hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju atau tidak setuju? Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nomor 3. Yang disetujui? Nomor 3. Berarti yang nomor 1 dan nomor 2? Kurang setuju. Oke, baik. Saya tidak akan memberi pendapat dulu ya Bapak Ibu. Nanti kita sambil jalan, nanti kita bisa lihat materinya. Jadi menurut Bapak Ibu, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bapak Ibu kurang setuju berarti ya? Tidak setuju. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bapak Ibu berarti tidak setuju. Tapi Bapak Ibu lebih setuju ketika memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Oke. Nah, di bahasan kali ini berkaitan dengan budaya positif. Nanti di ini kita akan lihat penerapan positif budaya positif yang telah kita terapkan di sekolah. Nah, sebenarnya budaya positif itu apa? Nah, ini ya kita bisa baca sama-sama. Budaya positif adalah sebuah nilai kebajikan yang menjadi keyakinan dan pada akhirnya menjadi karakter atau ciri khas dari sebuah komunitas atau lembaga yang mampu menjalankan perannya dalam menciptakan pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan, serta mampu mendorong murid untuk berpikir dan bertindak serta mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Jadi ini yang disebut budaya positif. Adalah sebuah nilai kebajikan, nilai kebaikan-kebaikan yang tumbuh dalam sebuah komunitas di lembaga kita. Sehingga nilai ini bisa menjadi sebuah karakter yang melekat pada seluruh peserta didik dan warga sekolah kita. Hal ini sesuai dengan paradigma baru terkait filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Di mana di sini di filosofi Ki Hajar Dewantara ini ada beberapa poin yang harus menjadi perhatian. Yang pertama tentang sistem Among. Bagaimana kita memberi tuntunan kepada peserta didik. Kemudian yang kedua adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Bagaimana kita melihat peserta didik itu sesuai dengan potensi dan kemampuan masing-masing. Artinya setiap anak punya hal berbeda. Kodrat zamannya adalah saat ini kita berhadapan pada lingkungan seperti apa? Lingkungan di mana ada beberapa sekolah yang penuh dengan lingkungan yang berindustri, dengan teknologi sekarang, itu kodrat zaman kita. Kemudian ada trikon. Trikon di sini yaitu saya agak besarin ya. Ini kecil tulisannya. Nah, trikon itu artinya continue, melestarikan. Bahwa pendidikan itu bisa membuat kita melestarikan apa yang sudah kita berikan kepada mereka. Yang kedua, konvergen, menerima atau terbuka dengan adanya
beragam kondisi peserta didik. Kemudian konsentris, memadukan antara apa yang ada dalam peserta didik dengan perubahan dengan kondisi zaman pada saat ini. Yang berikutnya yang menjadi bahasa di dalam Ki Hajar Dewantara adalah tripusat pendidikan. Bahwa pusat pendidikan kita keterpaduannya antara 3 lingkungan. Lingkungan keluarga, perguruan atau lingkungan sekolah, pergerakan pemuda atau lingkungan masyarakat. Dan ini memang kita punya. Dari dulu kita selalu menggunakan 3 lingkungan ini untuk mengantarkan peserta didik pada pencapaian yang memang sesuai dengan kemampuan mereka. Keluarga jelas kita biasa yang berkomunikasi dengan keluarga, lingkungan sekolah jelas sekali itu, lingkungan masyarakat kita harapannya peserta didik bisa lebih mandiri ketika di masyarakat. Ini 3 pusat pendidikan. Yang berikutnya bahasan dari filosofi Ki Hajar Dewantara adalah berhamba pada anak. Ya, jadi ada istilah yang sering digunakan di Ki Hajar Dewantara itu berhamba pada anak. Menjadikan anak sebagai subjek pembelajaran, bukan objek pembelajaran. Jadi pembelajaran sepenuhnya berfokus pada apa yang dibutuhkan oleh siswa, bukan menjadi kebutuhan kita, tapi menjadi kebutuhan siswa. Itu fokus berhamba pada anak. Saya keberatan kata-kata berhamba itu. Nah, ini filosofinya Ki Hajar Dewantara, Pak Topik ya. Nah, kemudian filosofi berikutnya terkait budi pekerti. Budi pekerti ada watak, karakter yang merupakan hasil dari bersatunya gerak pikir, perasaan, dan kehendak atau kemampuan sehingga menimbulkan tenaga. Jadi kita aktivitas ya, banyak anak-anak dengan beragam kemampuan. Nah, ini kita olah supaya bisa menjadi sebuah tenaga di sini, perilaku dari peserta didik yang tentunya memunculkan perilaku-perilaku yang baik sebagai budi pekerti mereka. Kemudian bermain adalah kodrat anak. Bermain adalah kodrat anak. Nah, di sini mendidik dengan metode kesenian, permainan, outbound yang menyenangkan sesuai dengan kodrat alam. Nah, ini tentunya sering ya kita gunakan karena anak-anak kita memang anak-anak yang senang dengan dunia permainan gitu ya, seni. Kemudian ada kegiatan-kegiatan yang suka kita bawa keluar. Nah, ini kan memang hal yang biasa. Berikutnya trilogi kepemimpinan. Nah, ini yang harus kita miliki, yaitu ing ngarso sungklodo, ing majo mangun karso, tuturi handayani. Naon artinya kopi eta? Ing tut. Ing ngarso sungklodo. Jadi kita di depan harus menjadi Contoh teladan. Ing majo mangun karso. Jadi di tengah harus bisa membangun. Tuturi handayani, di belakang memberi dorongan. Pasti terus. Ing-ing-tut. Bener ing-ing-tut Ya, itu bahasan dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, perubahan paradigmanya adalah untuk membangun budaya positif. Sekolah harus menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan menciptakan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Jadi untuk tentunya kita di sekolah ini mengharapkan lingkungan sekolah kita menjadi lingkungan sekolah yang aman dan nyaman ya bagi peserta didik sehingga mereka bisa memunculkan budaya-budaya positif. Nah, disiplinnya ini terkait bagaimana kontrol, dalam hal ini kontrol guru dalam kontrol di sekolah dan dalam menghadapi murid. Jadi ada bahasan khusus tentang ini. Kemudian paradigma di dalam bahasan disiplin positif juga dibahas tentang teori kontrol atau teori pilihan, disebutnya ilusi kontrol. Nah, ini miliknya Glasser tentang bagaimana dia menggunakan teori kontrol ini untuk meluruskan miskonsepsi tentang kontrol. Jadi ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini hal-hal yang harus kita benahi ya. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini adalah hal-hal miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, apa sih sesungguhnya yang disebut teori kontrol?
Di sini ada dua hal yang harus kita pahami. Kita selalu menginginkan bahwa setiap kali kita memberi stimulus mendapatkan respon. Saya meminta Bu Yandan untuk membuka laptop, maka Bu Yandan respon Bu Yandan adalah membuka laptop. Tapi ternyata tidak seperti itu kalau di teori kontrol. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Saya ingin semua orang di sini menganggap bahwa PMM itu mudah, tapi ternyata tidak bisa seperti itu. Tidak seperti membalikan telapak tangan. Artinya semua orang itu punya pandangan sendiri tentang PMM. Itu adalah sebuah pilihan. Nah, itu artinya kalau saya berpikir stimulus respon, maka ketika saya menginginkan A, si jawabannya B. Pasti. Tapi kalau teori kontrol, maka saya harus bisa melihat bahwa setiap orang punya hal yang beragam. Ada yang mahir dengan perangkat komputer, ada yang tidak, ada yang memang PMM itu menjadi suatu hal yang menjadi tuntutan kajian saya, ada yang enggak, ada yang cuek, ada yang sebagainya. Itu adalah pilihan. Kalau stimulus respon, maka setiap saya mengatakan bahwa kata Bu Ine cenage PMM itu kudu dikejarkeun. Cek Bu Ine, tapi kan tidak seperti itu ternyata. Respon harapan saya setiap saya mengatakan responnya harus respon saya mengatakan A, responnya juga sesuai dengan saya. Tetapi ketika bertemu dengan teman-teman, saya yakin di belakangku pada ribut semuanya. Ada yang tidak masalah dengan pernyataan saya, ada yang bermasalah. Itulah yang disebut teori kontrol atau pilihan. Jadi ketika stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi ternyata di teori kontrol bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi ketika saya mengatakan PMM itu harus, maka saya juga harus bisa melihat bagaimana pandangan teman-teman tentang PMM. Perilaku buruk dilihat sebagai sebuah kesalahan. Jadi saya selalu mengatakan bahwa Anda itu salah, gitu ya. Maka kita mengatakan dia berperilaku buruk. Tapi ternyata kalau di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Kebuka gelas, apalagi lah. Jadi ketika kita, taruhlah misalnya Pak Opi tiba-tiba membawa termos hangat di sini di meja, saya katakan kenapa termosnya warnanya seperti itu. Tapi kata Pak Opi, ya saya bawa ini supaya menyenangkan teman-teman saya. Itu aset sekolah itu. Nah itu artinya setiap perilaku yang ditujukan memiliki tujuan. Ya betul. Orang lain bisa mengontrol saya. Benar, orang lain bisa mengontrol saya. Ya iyalah. Bisa. Di teori kontrol, hanya Anda sendiri yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Oh gitu. Ya. Jadi saya tidak bisa mengatakan, ayo Pak Opi selesaikan PMM. Kata Pak Opi, nggak bisa begini, saya harus ke bengkel. Nggak bisa begini, saya harus ke sawah. Nggak bisa begini, saya harus jualan dulu. Tidak jualan biasa lah. Nah artinya, ya. kontrol itu datang dari Pak Opi, bukan dari saya. Betul. Jadi saya tidak bisa memaksa Pak Opi dengan apa yang saya katakan. Ya. Jadi orang lain bisa mengontrol saya, tapi hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Self control. Ya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, tapi Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi pada saat saya bisa mengontrol orang lain, Anda mungkin tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi artinya kondisi ini mungkin bisa terjadi. Saya bisa tidak bisa benar. Ya. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi ketika saya mengatakan, ayo Pak Opi, kerjakan PMM, ayo Pak Opi. Ternyata Pak Opi tidak mengerjakan, jadi saya mengatakan bahwa aduh saya gagal gitu ya. Ternyata yang dibutuhkan adalah kolaborasi dan konsensus untuk menciptakan pilihan. Artinya saya harus mendatangi Pak Opi, ada masalah Pak Opi, apa yang harus diselesaikan, bagaimana, segala macam. Ini ada diskusi. Ini ada diskusi. Jadi saya tidak bisa memaksa Pak Opi. Bisa dong, Pak saya. Nah, kalau di stimulus respon, maka model berpikirnya menang dan kalah. Kalau Pak Opi tidak bisa mengikuti saya, berarti disebutnya Pak Opi kalah. Tapi kalau Pak Opi bisa mengikuti saya, berarti disebutnya menang. Tetapi kalau di teori kontrol, maka kemenangan itu milik bersama. PS-nya Nah, Jadi sama-sama menang. sama-sama menang. Jadi mau yang mana? Mau stimulus respon apa teori kontrol? Teori kontrol menang sama-sama. Artinya pilihan-pilihan itu tidak memaksa Bapak dan Ibu, tapi kita sama-sama saling
membuat kolaborasi untuk menciptakan pilihan yang baik. Nah, ini disiplin positif itu menerapkan teori kontrol atau teori pilihan punyanya Glasser. Di sini, di kolom yang ini ada pernyataan, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Gitu. Jadi, saya tidak bisa mengontrol Bapak dan Ibu untuk melakukan sebuah aturan main di sekolah ini. Masuk sekolah jam 7.30. Bisa saya mengatakan seperti itu, tapi saya bisa mengontrol diri saya. Ketika saya mengatakan masuk sekolah jam 7.30, maka yang saya kontrol adalah diri saya sendiri. Saya harus masuk jam 7.30. Saya tidak perlu menolak orang, tapi saya harus masuk jam 7.30. Karena aturan yang ada di sini adalah masuk. Apakah aturan itu sudah disepakati bersama atau belum? Nah, itu nanti bahasannya ada lagi. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kalaupun itu dianggap kita salah, tapi perilaku itu pasti memiliki tujuan. Contoh, saya mana es krim saya ya? Di sini Masih mau? Enggak, saya nanya. Nanti Enggak, dikasih. enggak apa-apa. Ini aja contoh. Ini contoh aja. Ada es krim saya di sini. Tiba-tiba ketika saya perlukan, es krim itu tidak ada. Nah, maka saya tidak bisa langsung menyalahkan orang yang mengambil es krim ini. Kenapa? Karena dia punya tujuan. Kata yang ambil, saya itu dari tadi nggak didiemin aja, meleleh. Nanti dikasih yang baru. Nah, masalah ini aja sebagai contoh. Artinya, semua perilaku memiliki sebuah tujuan. Kalaupun kemudian saya mengatakan, kenapa ada orang ini yang beli es krim saya nggak bilang-bilang, ribut makannya lebar, bukan setahunan, gitu kayaknya pas saya gitu ya. Dia punya alasan bahwa dia mengambil es krim itu untuk mendorong supaya makanan yang enak itu tetap enak. Artinya kita harus bisa memahami sebuah perilaku. Kemudian di teori kontrol ini juga ada model berpikir menang dan menang. Jadi bukan menang dan kalah, tapi menang dan menang. Kita menang bersama. Kemudian ada kolaborasi dan konsensus untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi pada saat Pak Opik misalnya mengalami kendala dalam menyelesaikan PMN, maka yang saya katakan bukan Pak Opik, saya nggak mau tahu ya, Pak Opik harus beres ini tanggal sekian. Karena pada saat itu saya menang karena saya sudah menuntut Pak Opik merasa terkalahkan. Tapi yang harus terbangun adalah Pak Opik tadi hanya ini yang bisa diselesaikan yang mana, yang tidak bisa diselesaikan harus seperti apa. Ada pilihan-pilihan yang bisa dijadikan solusi untuk diselesaikan sehingga menang dan menang. Kemudian berikutnya juga harus dipahami realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia karena setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Jadi kalau misalnya saya yang biasa tinggal di perumahan dengan misalnya Bu Titi misalnya biasa tinggal di tempat yang jauh, ya harus menempuh perjalanan jauh. Tentu pandangan-pandangan dia terhadap suatu masalah berbeda. Pasti akan ada kata-kata, ada ibu mah deket, ada saya mah jauh. Nah, gitu kan pasti ada pandangan-pandangan. Maka itu pun harus sama-sama. Sendirian, di rumah enak tuh. Mau sorangan, dia mau anak coba. Kan beda. Bebas. Ada bu ini mah bisa menjadi MPK, nggak sorangan. Saya malius, jangan kudu masuk hijau, kudu masuk anak, kudu masuk iya. Artinya setiap orang memiliki pandangan yang berbeda-beda. Maka itu harus dipahami. Jadi kita tidak bisa mudas. Si anu mah itu bisa mudah. Mana si ayam? Itu Kan kan kepentingan berbeda. Si Alvin tahu. Nah ini mah sama-sama belajar ibu bapak ya, karena saya juga mendalami modul ini benar-benar sangat menarik bagi saya. Dan modul ini paling tebal dibandingkan modul-modul yang lain. Kemudian makna disiplin itu adalah belajar mengontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Artinya menjadi disiplin itu bukan seperti saya kalau di anak baris ya, tapi bagaimana membangun diri sendiri untuk menggali potensi saya, bagaimana saya bisa mendisiplinkan diri saya sendiri minimal itu, baru itu bisa menjadi contoh bagi orang lain.
Kemudian bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Di sini ada teori motivasi. Yang satu, untuk orang itu melakukan sesuatu hal itu karena satu, dia mungkin menghindari hukuman. Kedua, untuk mendapatkan imbalan. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Jadi ketika dia melakukan sesuatu, maka ada 3 pilihan yang dapat terjadi. Dia ingin menghindari hukuman, atau dia ingin mendapatkan imbalan. Contohnya, misalnya saya bawa minum sama Opi supaya saya lamun di beres ada diluar saltik, berarti saya menginginkan imbalan karena perilaku itu. Atau saya melakukan sesuatu dengan tujuan untuk menghargai diri sendiri. Artinya pada saya datang jam 7.30 ke sekolah itu untuk menghargai diri saya sendiri, karena saya sebagai ASN maka saya punya komitmen dengan negara bahwa saya harus masuk jam 7.30 dan bulan. Maka itu adalah cara saya menghargai pekerjaan saya. Tuh. Kemudian semua perilaku ini akan mewujudkan nilai-nilai kebajikan universitas yang sehingga bisa menjadi sebuah keyakinan sebuah kelompok. Nah, ada yang berikutnya yaitu model berpikir menang dan menang, kemudian kolaborasi dan konsensus untuk menciptakan pilihan baru. Ini melahirkan 5 posisi kontrol dalam keseharian kita. 1. Menjadikan kita sebagai penghukum, sebagai pribadi penghukum. Yang kedua, menjadi pribadi di mana kita bisa membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, menjadikan kita pribadi yang memiliki pertemanan. Yang keempat, menjadi kita pribadi yang pemantau. Dan yang kelima, menjadi pribadi dengan posisi manajer. Nah, ini untuk menyelesaikan persoalan ini nanti akan menggunakan segitiga restitusi dengan menstabilkan identitas, memvalidasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinannya. Ini tahapannya nanti di segitiga restitusi. Nanti kita next bisa bahas tersendiri. Kemudian pada saat kita melihat bahwa setiap orang punya anggapan yang berbeda-beda, pandangan yang berbeda-beda, sebenarnya itu didasarkan pada 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ada tentang bertahan hidup, terkait makan, minum. Nah, itu kita punya pakaian itu bertahan hidup. Kemudian kita memenuhi kebutuhan kesehatan segala macam itu bertahan hidup. Kemudian kebutuhan tentang penguasaan. Kalau kita belum bisa menguasai orang lain, nah, keinginan untuk menguasai orang lain itu penguasaan. Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Dengan interaksi dengan banyak orang, tentunya kita ingin punya kebutuhan untuk disayangi atau diterima oleh orang lain. Kebutuhan tentang kesenangan, bila mana kita memang menginginkan makanan-makanan tertentu, atau kebutuhan misalnya kita pengen beli mobil yang terbaru atau tas yang terbaru, nah itu berkaitan dengan kesenangan. Kebutuhan kebebasan, artinya membuat sebuah pilihan-pilihan didasarkan pada keinginan kita. Ini kebutuhan kebebasan. Nah, dari sini akhirnya kita bisa memaknai disiplin itu apa, memaknai disiplin sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan dan memiliki kecenderungan ketidaknyamanan, serta sering dihubungkan dengan tata tertib yang berkaitan dengan sanksi dan hukuman bagi yang melanggarnya. Jadi konteks disiplin itu selalu konteksnya ada hal-hal yang sifatnya tidak nyaman, karena biasanya kaitannya dengan hukuman, kemudian kaitannya dengan tata tertib, kemudian terkait ada pelanggaran. Itu yang sering muncul. Nah, sementara Ki Hajar Dewantara ingin mengatakan bahwa disiplin itu mewujudkan murid yang merdeka, bahwa dengan disiplin itu kita memiliki karakter yang kuat yang berasal dari diri sendiri, bukan berasal dari orang lain. Nah, ini kata-kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu tidak hanya terlepas dari pemerintah, akan tetapi juga cakap untuk membuat perintah bagi diri sendiri. Jadi pada saat ibu bapak misal, pokoknya saya minta seluruh guru-guru untuk melakukan ini, maka itu sebenarnya bapak ibu sudah merdeka. Kemerdekaan itu didapat pada saat bapak ibu memberi sebuah usulan, kemudian bapak ibu bertanggung jawab dengan usulan-usulan itu. Nah, itulah disebut merdeka, karena bisa memerintah kepada diri sendiri. Jadi kalau bapak ibu masih kemarin istilahnya harus ada yang namanya kemarin mama mengingetin apa
apa gitu ya, untuk PNS. Berarti itu kan belum merdeka, karena masih tergantung sama orang lain untuk mengingatkan kita. Kalau yang disebut merdeka, berarti kita udah tahu nih kita tuh setahun ini tuh tagihannya apa kebutuhan kita. Maka kita buat berupaya sendiri untuk mewujudkan itu namanya merdeka. Tapi kalau kita masih tergantung sama orang lain untuk diingetin, untuk ditagih, untuk ini berarti kita sendiri itu belum merdeka, masih tergantung sama orang lain. Itu yang harus kita pahami. Jadi merdeka itu bukan aku saya, wes nanti saya kerja ke BMM atau entah, itu mah aku saya. Bukan seperti itu. Tapi kaitannya dengan sebuah tanggung jawab dan konsekuensi dari apa yang kita lakukan. Jadi misalnya kita di pegawai punya konsekuensinya seperti apa. Tapi kalau kita berpikir, udahlah mas saya wes nanti saya arek datang berang, arek saya di sekolah kan, arek pakai AC sahaya kan, arek cina dahar, arek dahar di mana wae, cina teh terserah wae mulai tarik kumaha. Itu berarti kita tidak merdeka. Karena apa? Karena tidak bisa bertanggung jawab dengan diri sendiri. Tidak perlu dioprak-oprak, si anu mah, lamun ngajar mah gitu-gitu, si anak nggak perlu gitu-gitu. Karena kalau kita membuat sebuah pernyataan seperti itu, kita tidak merdeka. Tapi kesadaran pada diri sendiri itu yang membuat kita merdeka. Nah, ini adalah teori motivasi perilaku manusia. Jadi, motivasi itu ada yang dari eksternal, ada yang dari internal. Jadi harapannya ketika kita mempunyai disiplin positif itu motivasinya dari internal. Apa sih kalau motivasi eksternal tuh? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kita datang ke sekolah jam 7.30 supaya TPP kita tidak dipotong. Itu berarti ada motivasi eksternal. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain supaya misalnya saya kalau datang jam 7.30 supaya dipuji ku dunungan kurang teh pangrajina. Nah, itu berarti sudah motivasi eksternal. Yang berikutnya untuk menghargai diri sendiri, bahwa kita datang jam 7.30 itu karena memang kita punya kontrak kerja dengan pemerintah, bahwa kita adalah ASN dengan jam kerja seperti itu. Artinya kesadaran yang kita bangun, itulah yang disebut motivasi internal. Tapi kalau kita masih jam 7.30 hanya gara-gara dikibok pasti kebaca oleh atasan, kemudian nanti takut dipotong, itu sudah motivasi eksternal. Nah, inilah yang harus dihindari oleh kita. Kalau kita ingin menjadi pribadi yang merdeka dan memiliki budaya positif. Udah masuk kilo berarti. Nah, ini dihukum oleh penghargaan. Dihukum oleh penghargaan itu berarti penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta. Jadi dorongannya dorongan eksternal dan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberi penghargaan nih, dampaknya ini hanya berlaku jangka panjang tertentu atau jangka waktu tertentu. Misalnya kepala sekolahnya bukan dia, kita udah nggak disiplin lagi. Misalnya kepala sekolahnya orang tertentu, kita disiplin. Giliran bukan orang tertentu, kita jadi tidak disiplin. Makanya itu dipengaruhi oleh orang lain. Penghargaan atau penghukum. Jadi kalau TPP-nya dipotong baru kita rajin, kalau nggak dipotong kita cuek aja. Nah, itu. Penghargaan mengurangi ketepatan. Nah, ini membuat kita kurang menghargai sesuatu hal hanya karena penghargaan. Kemudian, ini agak ke atas jadi nggak kelihatan. Penghargaan tidak efektif. Baru dua bukan ini, satu lagi ya. Ya, lagi dibikin, Pak. Oh, lagi bikin. Penghargaan tidak efektif, terus yang satunya lagi apa nih nggak kelihatan ya? Ada tiga ya di sini. Belum kelihatan, nggak jelas tulisannya. Yang ini nih mungkin nih. Kita yang berikutnya ya. Kemudian ini dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi penghargaan yang kemarin saya peroleh itu kita tinggal bertanya dalam hati ini teh untuk apa? Apakah penghargaan akan menurunkan kualitas diri sendiri, ataukah ini akan mematikan kreativitas, atau akan mengurangi motivasi intrinsik? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada sesi ini kita kembali ngebahas tentang restitusi, karena ini adalah bahasan yang menarik kalau menurut saya, karena beberapa persoalan di dalam kelas kita dan mungkin interaksi kita sesama orang dewasa pun
akan lebih baik ketika diselesaikan dengan restitusi. Karena ini adalah teknik bagaimana kita bisa menguatkan seseorang terlepas apakah kesalahan itu bagi orang lain itu bisa diterima atau tidak. Karena seperti istilah bahwa setiap manusia itu pasti tidak lepas dari salah, kan ada kata-kata seperti itu. Nah, maka kita juga bisa menyadari bahwa setiap kesalahan itu bisa hadir karena memang mungkin kekurang pahaman orang yang bersangkutan terhadap sebuah kesalahan itu, atau memang ada tujuan-tujuan tertentu. Karena setiap manusia kan melakukan sebuah tindakan karena berdasarkan sebuah tujuan. Tidak mungkin seseorang melakukan tindakan tidak punya tujuan, pasti ada tujuan. Nah, pada saat restitusi ini dilakukan, maka kita harus bisa meyakini bahwa bagaimana restitusi ini menjadi sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi kalaupun kita misalnya kita orang dewasa punya kesalahan, maka bagaimana kita berproses untuk memperbaiki kesalahan itu. Tapi karena posisi kita adalah guru, maka kita harus berpikir bagaimana it's okay mereka punya kesalahan, anak-anak punya kesalahan, apalagi kan istilahnya mereka memang tahapannya untuk melakukan sebuah perubahan ya, proses belajar. Nah, bagaimana ketika hal itu mereka bisa terkuatkan, mereka bisa mencari solusinya, dan mereka bisa menyadari bagaimana yang seharusnya. Maka restitusi ini menjadi sebuah proses dalam menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka, artinya tidak dikucilkan, gitu ya, tidak dikucilkan. Kemudian karakter mereka juga seperti kuat, artinya ketika mereka itu salah, kemudian ketika dia memahami bahwa itu salah dan bagaimana memperbaiki, ketika dia berbicara dengan temannya, kalau anak malu ya bicara dengan temannya mungkin bisa memberitahu jangan seperti itu, gitu, harusnya seperti ini. Artinya ini pengalaman yang sehingga ketika dia berada dalam sebuah kelompok dia akan semakin kuat kan gitu. Karena kan banyak kasus anak ya, mulai dari kriminal dia mengambil barang orang lain, mungkin dia nggak tahu bagi dia saya pengen itu, gitu ya, di rumah saya orang tua saya tidak bisa memenuhi, atau saya suka dengan itu, gitu ya, saya nggak peduli, pokoknya saya suka itu, ya itu harus disampaikan. Nah, pada saat kita bisa mengembalikan mereka pada kelompoknya, kemudian karakter mereka semakin kuat, artinya kita membantu mereka untuk tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi ngobrolnya dengan jas yang menyudutkan ya, tapi bagaimana kita membangun komunikasi, makanya disebutlah kolaborasi. Dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mereka. Jadi bagusnya itu seperti apa, harusnya seperti apa. Jadi kita memberi pandangan-pandangan mereka. Kalau perilaku seperti ini, nanti akhirnya kayak gimana sih nanti kalau kita lebih dewasa atau gimana? Nah, mungkin memang agak kesulitan ketika kita komunikasi kita dengan anak-anak yang IQ-nya di bawah, komunikasi dengan anak-anak yang masih abstraknya masih belum bisa membayangkan ya, itu memang menjadi tantangan tersendiri. Dan berikutnya, dan bagaimana mereka harus memperlepas orang lain. Jadi misalnya ketika dia mengambil barang orang lain, kira-kira orang lain suka apa enggak? Ketika misalnya contoh kasus kemarin gitu ya, Citra gitu ya, kan anak-anak juga tahu dampak dari pelaku itu bagi mereka. Saya bangga loh bisa bawa Citra, nganterin Citra ke rumahnya, mungkin mereka senang gitu ya, saya udah nolongin Citra nih, kasihan Citra itu kan maksudnya di kelas di bawah saya gitu ya, saya kan mau nganterin ya, dia baik gitu ya, pikiran dia baik gitu, tapi diterima oleh keluarganya kan berbeda. Nah, ini kan kita juga harus memberi pemahaman bahwa ada kekhawatiran-kekhawatiran dari orang tuanya yang mungkin si anaknya tidak paham gitu, bahwa perilaku mereka itu ternyata membuat suasana menjadi gitu. Nah, berikutnya, nah dari restitusi ini artinya ada ciri-ciri yang harus kita pahami. Satu, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi kita orang dewasa pun juga harus belajar dari kesalahan. Kedua, memperbaiki hubungan. Jadi ketika mungkin orang tua itu sudah merasa cemas gitu ya, kemudian menjudge bahwa sekolah tidak bisa ngurusin anak gitu disebutnya, bagaimana kita memperbaiki hubungan itu. Dan memberi tawaran, bukan paksaan. Artinya ketika misalnya kita kan memikirkan jalannya, nyebrangnya gitu ya, apalagi ini abring-abringan, si hurui di jalan segala macam kan pasti ada. Nah, artinya kan kita bisa memberi pandangan-pandangan gitu ya, makanya tawaran-tawaran mungkin bisa
bisa dicariin apa, dibantuin tuh grade-nya kalau dia tahu, atau bisa dibantuin kalau kamu mau pulang kita bilang sama bu guru, nanti bu guru nge-grade-in gitu ya, atau gimana, atau telepon ke orang tuanya. Artinya kita memberi beberapa tawaran-tawaran pada dia, bukan sebuah paksaan. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, jadi kita mengembangkan potensi murid kita, gitu ya. Bukan pakai aturan guru, tapi pakai apa yang dikembangkan dari dia. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Seperti saya tadi katakan, bagi Anggoro ketika dia mengantarkan Citra, yang terpikirkan ada dan dia adalah bagaimana saya melindungi Citra. Bagaimana dia mau pulang, gitu, dia berpikir orang tapi dia harus saya jaga dia, gitu ya. Menemani dia, walaupun dampaknya juga gitu ya. Nah, artinya kita harus bertanya dulu, kenapa kamu mau ngantar Citra? Kita harus tahu dulu alasannya, karena yaitu setiap perilaku adalah ada dasar dari yang ingin dasar kebutuhan yang ingin ditunjukkan. Rasa bangga bisa nganterin Citra, merasa wah pang hadekno pang jagona orang cenah teh bisa melindungi gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya ciri-ciri dari restitusi adalah restitusi diri adalah cara yang paling baik. Karena kita tidak membuat anak merasa tersisih atau tertekan, kemudian tidak merasa dia memiliki kesalahan yang salah banget gitu, tapi bagaimana membangun karakter positif itu supaya semakin kuat. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi yang kita kembangkan adalah karakternya, supaya next time dia bisa membuat sebuah keputusan yang lebih baik. Ya. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Jadi intinya solusi. Jadi pada saat kita menyalahkan, kita belum tentu tahu apakah nanti next time terulang lagi atau tidak. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Artinya ketika misalnya kita mengatakan itu tidak baik, terus kita bully lah gitu ya. Nanti bagaimana ini juga bisa menjadi hal baik bagi bagi anak untuk dia bisa paham kesalahannya kemudian memperbaiki. Nah, berikutnya yang dibahas dalam modul disiplin positif adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini menarik juga Bapak Ibu, karena kaitannya apakah peraturan yang kita terapkan selama ini diyakini oleh kita sebagai keyakinan di lingkungan lembaga kita tidak. Karena kalau kita menganggap peraturan itu pasti selalu identik dengan pelanggaran. Tapi kalau kita meyakini itu sebagai keyakinan kita, keyakinan yang berada di lingkungan sekolah kita, maka kecenderungan kita untuk melanggarnya itu akan rendah. Ini saya ini dulu ya, soalnya tulisannya agak besar. Ini menurut Gosen ya Ibu Bapak, keyakinan kelas, jadi ini dibangunnya di kelas, adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara maupun bahasa ataupun agama. Jadi setiap orang, setiap dari kita semua gitu ya, akan membuat sebuah keyakinan kelas yang mengusung nilai-nilai kebajikan. Dan nilai-nilai universal itu terkait tanggung jawab, disiplin, kejujuran, gitu. Jadi banyak nilai-nilai baik yang ingin kita kembangkan. Nah, menurut Gosen, keyakinan kelas itu adalah suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam instruksinya, dari dalam dirinya. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi pada saat kita pakai helm, itu ngikutin peraturan apa keyakinan. Kalau kita ngikutin peraturan, maka kita akan cenderung untuk apa? Jalannya dekat ini, terus pakai helmnya apa-apa. Kita kan nggak tahu tuh ya. Ada mobil yang lewat tahu-tahu ini gitu ya. Kita nggak tahu. Seperti tadi saya naik mobil, saya bilang self bearnya dipasang. Dia bilang, Bu ini kan ini dekat. Tapi kan keyakinan yang harus kita usung adalah bahwa self bear itu untuk keselamatan kita. Bukan masalah ini dekat nggak akan ada datang polisi. Gitu. Jadi yang harus kita yakini, kita mematuhi sebuah peraturan itu lebih kepada peraturannya apa keyakinannya. Karena setiap peraturan itu dibangun adalah untuk kebaikan kita semua, bukan untuk membuat susah kita sebenarnya. Bawah dulu.
membentuk keyakinan kelas. Jadi di dalam kelas kita juga bisa mengembangkan keyakinan kelas. Mengembangkan keyakinan kelas di sini yang jelas usahakan tidak bersifat abstrak. Nah, kemudian bisa lebih rinci dan konkret. Contohnya, misalnya jangan apa ya? Misalnya kita anak-anak tidak boleh melakukan tindakan yang buruk. Itu abstrak bagi anak-anak kita. Tindakan yang buruk, tindakan apa gitu, tidak jelas ya. Nah, kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal dan dibuat dalam bentuk positif. Jadi tidak ada kata-kata negatif. Jadi misalnya kita mengikuti misalnya hadir tepat waktu, hadir dalam keadaan gembira, senang senang membersihkan ruang kelas sebelum belajar. Jadi hal-hal yang sifatnya positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Jadi di kelas kita bisa membangun keyakinan kelas untuk kebutuhan kita di kelas. Contoh misalnya suka ada bahasa siapa yang bikin hari ini, gitu. Mungkin kita bisa ganti supaya kelasnya menyenangkan, kita bersih gitu ya. Sebelum belajar apa keyakinan kelas yang kita bangun, misalnya hal positif yang ingin kita terapkan kepada peserta didik, memastikan kelas bersih. Berarti itu kan sebenarnya tugas piket gitu. Nah, ini yang kita harus kembangkan. Kemudian yang berikutnya memang tidak boleh terlalu banyak supaya mudah diingat gitu ya. Tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Agak kesulitan itu Bu Betty. Kemudian semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas ini. Jadi kalau keyakinan kelas itu semua orang memberi sumbangsi saran mau seperti apa keyakinan kelas yang ada di kelas. Kesepakatan kelas ya. Jadi hampir mirip dengan kesepakatan kelas. Tapi kalau keyakinan kelas, kalau kesepakatan kelas kan hanya di saat itu. Tapi kalau keyakinan kelas itu bisa menjadi hal yang menjadi kesadaran dirinya yang lebih panjang waktunya. Jadi semua orang bisa memberi curah pendapat. Pengen apa. Nanti diolah sama gurunya dengan bahasa yang positif. Supaya ketika itu ditempel di dalam kelas, jadi caranya kita sama anak-anak apa nih supaya kelas kita ini bersih. Bagaimana sih supaya kelas kita nyaman? Apa yang harus kita lakukan gitu ya. Nanti saran masuk dari apa? Nanti kita kumpulkan semuanya, lalu kita pilih yang sama, otomatis nggak usah, tapi kita pilih yang kalimat-kalimat positif. Dan sebaiknya disarankan tidak terlalu banyak karena takutnya yaitu kita kan mengobatin peraturan teh anu dibaca teh ujung ngumpul, lamun teh luhur ngumpul, anu tengah-tengah teh sok tara dibaca gitu. Jadi pilih yang memang urgent untuk kelas kita. Kemudian habis itu setelah disepakati oleh semua anak-anak dibacakan, kemudian ditempel dan itu menjadi keyakinan di kelas itu. Dan itu bisa dalam kurun waktu yang cukup lama gitu ya, sehingga anak-anak paham apa yang harus dilakukan pada saat mereka berada di kelas itu. Nah, ini besarkan dulu. Nah, ini ada sebuah pernyataan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, seperti mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Apa sih sebenarnya dasar dari penggunaan helm itu? Perlindungan diri. Terus mengapa kita memiliki peraturan 3M pada saat kita kemarin COVID? Tentunya kan sebenarnya untuk kesehatan dan keselamatan kita sendiri gitu ya. Cuma kita menganggapnya ribet banget ya, harus dulu masker gitu ya. Terus kalau kemana-mana padahal saya di rumah ada cuci tangan lagi gitu ya. Gitu ya. Terus ngobrolnya harus berjauhan gitu ya, ada tanpa sadar teh itu saya teh muncrat kemana-mana. Mengapa kita memiliki peraturan harus tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Kita kan juga harus menghargai orang lain ya, yang dia dari jauh dan bisa hadir tepat waktu. Kemudian supaya materinya juga tidak
mengulur-ulur waktu lama. Nah, gitu. Jadi yang kita lihat bukan meni jam 7 pisan sih buka yuk gitu. Nah, maka yang harus kita lihat adalah bagaimana kita melihat sebuah peraturan itu sebagai sebuah keyakinan untuk mendukung motivasi intrinsik dan kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Kadang-kadang kita lihat peraturan, masuk ruangan harus jam 7.30, kemudian tidak boleh menggunakan ini, harus pakai ini, harus pakai gitu kan. Kadang-kadang ternyata jadi tegang sendiri gitu. Gitu. Tapi ketika itu menjadi sebuah keyakinan, kita masuk jam 7.30 itu menghargai kita, juga menghargai orang lain. Gitu. Kemudian bertanggung jawab, gitu kan, itu kan nilai-nilai yang harus kita kembangkan. Nah ini jadi dari peraturan kelas itu juga merupakan keyakinan kelas yang kita bangun untuk menjadi keyakinan kelas sehingga menimbulkan lingkungan sekolah yang positif. Kemudian di lingkungan kita yang besar ini menjadi sebuah budaya yang positif sehingga seluruh anak-anak memiliki karakter yang juga positif. Nah ini ya, yang mana yang merupakan keyakinan kelas, mengapa? Nah kalau yang sebelah kiri kan kesepakatan kelasnya dapat datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Nah kalau yang sebelahnya kesepakatannya itu kami dan guru saling menyayangi, maksud kurangnya tepat caranya di ruangan gitu. Itu kan positif ya. Kami murid belajar semangat gitu ya. Itu kan sama dengan ketika kita ini hadir tepat waktu, interaktif di dalam kelas kan, itu kan misalnya kami murid yang semangat untuk belajar. Lebih ke apa ya? Ke hal-hal positif yang kita bangun dalam diri kita. Peduli, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kenapa peduli? Kalau kita datangnya terlambat kan kasihan teman yang lain yang mungkin sudah lebih awal atau misalnya dalam belajar kelompok jadi tertunda karena orang lain menunggu orang lain. Artinya ketika kita menggunakan kalimat-kalimat yang lebih positif, kita juga melihatnya itu juga lebih semangat lah gitu. Tapi kalau kita punya aktif dalam pembelajaran, tegangan kita belum nanya naon ya, kita harus tanya apa ini ya, kita harus ngapain ya gitu. Tapi kalau ketika kita mengatakan kami murid yang semangat dalam belajar gitu ya, bentuk semangat kan macam-macam ya gitu. Tapi kalau mengatakan aktif dalam pembelajaran kan misalnya merasa dituntut, kemudian kita harus nanya, bagi dia bingung. Ngapain ya kita kelompok kayak gitu, kan suka anak-anak suka seperti itu. Nah ini kegiatan untuk pendalaman keyakinan kelas dengan tabel T dan tabel Y. Kita nyoba ya Bu ya. Nih di sini ada, saya besarkan dulu. Bisa dibantu Ibu yang punya itu dekat kertas. Ini kita nyoba ya. Kita bisa bikin keyakinan kelas dengan tabel Y atau tabel T. Jadi Y itu yang maksudnya ini nih. Ini kan ada terdengar, terlihat, berperilaku. Ini. Kemudian kalau T itu ya kayak gini. Hormat. Hormat itu tampaknya seperti apa, tidak tampaknya seperti apa. Jadi kalau kita istilahnya meyakini bahwa kita tuh harus menghormati orang lain tuh yang tampak seperti apa, yang tidak tampaknya seperti apa. Bisa dibantu Pak Fajar untuk kertas? Kita bikin yang ini ya, coba bikin yang Y sama yang T, boleh bebas, boleh pakai yang Y, boleh pakai ini T. Dibagikan? Ya, dibagikan. Jadi ketika kita hormat itu bahwa sangat penting menghormati orang lain. Nah, yang terdengarnya seperti apa? Yang terlihatnya kalau kita menghormati orang lain itu seperti apa? Terus perilakunya seperti apa? Itu kalau yang Y. Kalau yang T, boleh pilih ya Bu, yang mudahnya yang mana? Tampaknya seperti apa, tidak tampaknya seperti apa. Ketika kita menghormati orang lain tuh yang tampak tuh seperti apa? Tampak misalnya santun gitu mungkin gitu ya, memberi ketemu menyapa. Menyapa
kayak gitu misalnya. Selama Yang tidak tampaknya memberi support kah atau apa gitu, mungkin yang datang memberi apa ya, tidak harus disuruh, mereka sudah rapi di gitu kelas. istilahnya. Jadi artinya ada perilaku-perilaku yang tampak dan ada perilaku yang tidak tampak. Atau mau kegiatan bekerja, meyakini bahwa sangat penting mengerjakan segala pekerjaan mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Yang terdengarnya gimana, yang terlihat, kemudian perilaku kita yang muncul itu seperti apa. Bisa dicoba Bapak dan Ibu bikin tabel T atau Y. Cari yang mudahnya saja. Boleh yang T, boleh yang Y. Kelihatan ya? Jadi kalau yang ini yang T tampak seperti, tidak tampak seperti. Kalau tampak yang terlihat oleh kita, oleh orang lain itu seperti apa? Kalau tidak tampak berarti yang dipikirkan di dalam diri dia itu apa? Kemudian kalau yang ini yang tabel Y, yang terdengarnya gimana kalau dia hormat itu? Apakah bertutur katanya, gitu katanya, misalnya santun kah atau tegas kah atau gimana? Kalau yang terlihatnya, apakah dia berpenampilan sesukanya kah atau dia berpenampilan malembut kah atau gimana? Nah ini persepsi masing-masing Bapak dan Ibu. Ada ballpointnya? Belajar Bu, bekerja di situ belajar atau bekerja kerja? Bisa bekerja dalam konteks belajar. Nanti kita lihat di sini ya. Pada saat kita mengerjakan sesuatu ya atau mengikuti kegiatan. Bisa yang hormat, bisa bekerja. Kalau yang diterima atau dimiliki, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lainnya. Bisa dipilih saja ininya, topiknya. Nanti ketika diterapkan di tabel Y atau diterapkan di tabel T seperti apa? Ada ballpoint ini Bu Mama? Nggak ada, bisa minta bantuan ngambilin ballpoint di ruang BU. Maksudnya ngambilin yang lainnya nggak punya poin gitu. Mas? Pak, saya di kelas ini nggak bawa. Bisa dicoba. Itu salah satu dia atau tidak? Ya, salah satu saja dicoba. Kita mencoba membuat sebentar. Membuat kegiatan pendalaman keyakinan kelas dengan model T atau model Y. Kalau model Y itu berarti ada 3 hal yang mau kita tuangkan. Tapi kalau model T hanya 2. Ini model T gini. Jadi hanya membelah tampak seperti dan tidak tampak seperti. Pause dulu ya Bu ya. Ya, siap. Bisa. Topiknya bisa dipilih. Apa kira-kira yang Bapak Ibu pikirkan pada saat memikirkan keyakinan terkait menghormati orang atau menghormati barang milik orang atau bekerja dalam melakukan sebuah kegiatan atau kita diterima dalam sebuah kelompok? Kelihatan nggak belum? Kelihatan ya. Jadi ini hanya pilihan saja, silahkan dicoba. Apa sih yang dipikirkan oleh Ibu Bapak pada saat memahami sebuah keyakinan kelas, keyakinan di lingkungan kelas kita, baik di kelas orang dewasa maupun kelas anak-anak? Silakan saja sih, ini kan hanya sebuah contoh saja.
Nah, ini contohnya ya Bapak Ibu ya. Kalau hormat otomatis apa nih perilaku yang tampak? Mungkin dia datang tepat waktu, menyapa temannya dengan tersenyum, atau ada yang mengangguk gitu ya. Kemudian apa ya, kalau mengembalikan barang dengan terima kasih. Kalau yang tidak tampaknya ya bersikap sebaliknya ya, jadi tidak acuh tak acuh, kemudian bersikap sembarangan, kemudian sering hadir terlambat ya. Oh, yang tidak tampak itu kebalikan. Malah kebalikan ya, Mbak. Nah, saya juga Padahal baru menurut paham. saya Nah, yang hormat hormat dalam arti yang abstrak. Abstrak yang Iya. dulu ya. Jadi sebenarnya mungkin dia menghormati orangnya, tapi mungkin cara dia memperlakukan dirinya dengan cara yaitu dia menghormati, tapi cara dia memperlakukan dirinya itu dengan hadir tidak tepat waktu. Mungkin kita sering bilang apa, saya menghormati dia, tapi cara yang muncul di fisik dia berkebalikan lah gitu. Kalau saya mah kalau tidak tampak seperti mematuhi aturan kan tidak tampak. Ya. Misalnya hari ini harus baju kaos kaki putih. Nah, Ya, secara otomatis menggunakan kaos kaki putih. Tapi itu menghormati aturan. ya. Artinya kita udah prepare dari awal gitu ya. Aturan. Oke. Kalau yang saya lihat bahwa sebenarnya dia menghormati sebuah seseorang gitu, atau menghormati orang lain, hanya cara dia memperlakukannya mungkin dilihat sama orang lain, kesan yang muncul adalah hal-hal yang sifatnya lebih ke negatif gitu. Jadi sehingga orang lain menganggap bahwa dia tidak menghormati orang lain, dia beranggapan tuh tapi cara dia menghormati orang lainnya mungkin ya caranya seperti ini gitu kan, caranya seperti ini. Terus yang sebelahnya ya kita lihat ya seperti apa nih, terdengar. Oh, hormat ya. Nih. Apa sih namanya? Satu orang berbicara, yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama-sama, terdengar ya. Jadi ada beberapa pernyataan-pernyataan yang terlihat berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya gitu ya. Makanya kalau ada makanan biasanya mencomot aja. Itu berarti mungkin Tidak hormat juga. tidak hormat, walaupun kita menghormati dia, tapi ternyata cara seperti itu terkesannya tidak hormat gitu ya. Perilaku tersenyum ramah, memberi salam hormat. Nah ini keyakinan-keyakinan yang muncul di lingkungan kita. Ya. Nah, kita masuk ke yang berikutnya ya Bapak Ibu ya. Di sini ada tabel berikutnya. Bapak Ibu bisa pikirkan, kalau peraturannya seperti ini, keyakinan kelas yang sebenarnya yang ingin dibentuk itu apa? Pada saat kita mengembalikan buku ke tempatnya, apa sih keyakinan kelas yang kita harapkan? Pada saat kita dilarang mengganggu orang lain, apa sih sebenarnya keyakinan kelas yang diinginkan orang itu pada saat dia tidak ingin diganggu gitu ya. Nah, kita lihat ya, kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai, dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, menggunakan masker, jangan berlari di kelas atau di koridor gitu ya. Sebenarnya apa sih keyakinan kelas yang dibentuk dari peraturan-peraturan ini? Karena kita meyakini kenapa kita harus pakai helm, kenapa kita harus pakai seatbelt pada saat di mobil, padahal kita hanya kelilingan aja di perumahan gitu ya. Gitu. Kenapa ini harus dipakai gitu ya? Nah, kita lihat ya. Nah, ternyata ini. Wow, kaget soalnya ingin tadi kembali ke sana. Nah, ternyata ini ya Bapak Ibu ya, ternyata peraturan-peraturan yang ada di lingkungan kita, peraturan-peraturan yang ada di lingkungan kita, keyakinan kelas yang ingin terbentuk dari perilaku kita itu ini. Kalau kita mengembalikan buku pada tempatnya itu berkaitan dengan tanggung jawab. Karakter yang ingin terbentuk dari
sebuah peraturan. Gitu ya. Jadi bukan sekedar sekolah kan dibuatin aturan sih ya. Karena ini yang dilakukan. Kalau kita hadir sebelum jam 15 berarti kita menghormati orang lain. Ternyata bukan gara-gara kita takut sama pimpinan atau takut sama kimok ya, tapi kita lebih menghargai orang lain. Gitu. Nah ini yang harus kita tumbuhkan. Jadi bukan sekedar, nanti kimoknya kelebihan jadi potong gaji. Gitu ya. Itu bukan perkara itu. Tapi bagaimana kita menghormati orang lain dan punya komitmen dengan hadir sebelum 15 menit sebelum itu. Kemudian kaitannya dengan kekerasan ya, berarti kaitan dengan keselamatan, narkoba, kesehatan. Kemudian menunggu giliran, sabar, menghormati orang lain, gitu ya. Terus menangani masalah otomatis dengan kesehatan, keselamatan, berlari di kelas atau di koridor. Ternyata berlari di kelas itu peraturannya, keyakinan kelasnya bisa mengganggu keselamatannya kalau dilakukan. Oke, baik Ibu Bapak. Keamanan mengganggu orang. Baik. Seperti saya katakan tadi bahwa setiap perilaku itu memiliki kebutuhan dasar manusia dan menimbulkan dunia itu menjadi punya kualitas karena kebutuhan dasar manusia. Nah, apa sih dasar kebutuhan manusia itu? Nah, ini Bapak Ibu. Ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ada kebutuhan tentang penguasaan. Kalau bertahan hidup ya, contohnya makan minum kita mendapatkan makan ya, sandang itu termasuk kebutuhan bertahan hidup. Kemudian kesenangan, kebebasan, gitu ya. Ini ternyata kita butuh ini semua tanpa kita sadari. Istilahnya kita diciptakan Allah untuk bisa menerapkan semua kebutuhan ini dalam kehidupan kita masing-masing. Jadi tanpa kita sadari, kita tuh butuh untuk senang-senang, walaupun kalau kebablasan juga nanti lupa. Kebebasan, kita butuh kebebasan, kita butuh untuk penguasaan. Kita bisa menguasai satu. Apa sih ini tuh sebenarnya? Saya buka menulis sebentar ya Bu ya, karena di sini ada penjelasan dulunya sebentar. Siapa ini? Siapa ini? Sebentar, agak lama ini buka. Enggak ini di Nah ini Ibu Bapak ya. Jadi kita punya 5 kebutuhan dasar hidup manusia. Nah ini, jadi kalau bertahan hidup itu kaitannya dengan kebutuhan yang sifatnya fisiologis, kesehatan, rumah, makanan. Jadi kalau kita masih kena mudah-mudah makan-makan, kan, berarti masih berfokus pada kebutuhan dasar hidup. Lalu kasih sayang dan rasa diterima. Jadi otomatis punya keluarga, gitu ya. Kita kan pengennya keluarga menerima kita, kemudian tumbuh kasih sayang dalam keluarga, saling menerima ya antara orang tua anak, gitu ya. Itu pasti adalah sesuatu hal yang paling menyenangkan, gitu ya, bagi kita semua dengan kalau keluarga punya keluarga yang demikian. Kemudian ini nih, kebutuhan akan pengakuan atau penguasaan. Artinya kita butuh diakui tentang kompetensi yang kita miliki.
Contohnya Bu Romi, lihat ini kalau urusan dagang itu kebutuhan itu memang ada di dalam diri Bu Romi, dan Bu Romi ingin itu diakui dengan apa? Dengan kehadiran beliau. Mendagang kan habis semua teh. Ya, kalaupun ada sisa pasti jual juga. Itu adalah kompetensi yang belum dimiliki. Dan setiap orang kompetensinya beda-beda. Gubernur mungkin di bidang seni, saya mah bagian kostil lah. Artinya kita butuh pengakuan pada saat misalnya, oh ini urusan dagangnya kemana larinya? Oh ke Bu Romi. Nah itu pengakuan bahwa Bu Romi mendapat sebuah kepercayaan untuk mengelola kantin sekolah, terus pengakuan yang apa ya, sesuai dengan potensi beliau. Jadi jangan sampai misalnya mau ada pagelaran seni nyuruhnya ke saya, kan nyambung gitu tanya, tapi kalau nyuruhnya ke guru pasti langsung gitu. Jadi masing-masing orang punya ini sendiri-sendiri, punya kompetensi yang dimiliki sendiri sesuai dengan keunikan masing-masing. Dan itu adalah ketika misalnya ya, tiba-tiba ada seseorang menyuruh saya untuk mengelola kegiatan seni. Miss buku saya ketemu pengalaman. Otomatis Bunda tuh merasa, kenapa sih kok ke Bu Ina? Gitu aja. Kompetensi dia merasa dilecehkan. Gitu, maka pasti terjadi kecemburuan, pasti terjadi gesekan-gesekan yang membuat beliau tidak nyaman. Tapi pada saat kalau itu masuk ke Bu Nur sendiri, misalnya ada pada seni yang menangani dan belum memang ahlinya gitu ya. Jadi itu harus kita akui. Oh berarti kita menunjuk seseorang sesuai dengan kompetensinya. Itu yang harus kita pahami, bahwa setiap orang punya tipikal yang berbeda, punya hal-hal yang satu dan lain orang memang berbeda. Itu yang harus kita sadari. Jadi tidak bisa urusan olahraga lari ke Bu Ina gitu, bukan tidak bisa ya, cuma misalnya kurang optimal lah. Tapi kalau misalnya larinya ke Pak Sofyan, gitu ya. Urusan pramuka ke Bu Ina, oh ada bagiannya begitu kan gitu. Jadi semua sudah punya keunggulan-keunggulan masing-masing. Itu yang harus kita pahami. Jadi ketika kita menempatkan sesuatu, tempatkan sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Nah, kemudian kita juga butuh kebebasan membuat sebuah pilihan-pilihan di dalam sebuah lingkungan. Ini apa sih? Ya. Jadi kadang-kadang kita itu makan-makan bersama misalnya, tentunya kan memilih sesuai dengan selera masing-masing kan, sebuah kebebasan. Pada saat kita makan kotak, menunya sama standar, otomatis kan ada yang suka ini dan enggak, kita tidak punya kebebasan untuk memilih. Contohnya seperti itu yang paling sederhana. Artinya kita diberi keleluasaan untuk membuat sebuah pilihan-pilihan yang kita sukai, itu kebebasan. Berikutnya adalah kebutuhan kesenangan, untuk merasa senang dengan istilahnya mungkin kita memiliki kesenangan mengurus binatang, mungkin kita punya kesenangan di rumah memasak, mungkin ada yang senang di rumah healing kemana-mana gitu ya. Itu adalah bentuk kesenangan yang kita miliki. Ini adalah kebutuhan dasar manusia yang akan menjadi dasar perilaku seseorang ya. Kita masuk berikutnya ya, Bapak. Ini ada sebuah kasus. Ada sebuah kasus di mana seorang guru ini ceritanya sedang dibuat bingung oleh seorang anak karena dia sering mengganggu bekal makan siang seseorang, ya, sehingga menimbulkan banyak hal yang tidak disukai. Jadi anak ini senang banget, dia meminta bekal makan siang temannya dengan paksa. Kita bisa memikirkan pada saat tadi kasus Anggoro dengan Citra, banyak hal bisa muncul. Sebenarnya kebutuhan apakah yang sedang dialami oleh Anggoro dan Citra, gitu ya, dengan dia ingin pergi bersama Citra dan kawan-kawannya. Pasti perilaku itu menunjukkan bahwa ada sesuatu yang ingin dilakukan. Sama kasus dengan
anak yang sering meminta bekal temannya secara paksa. Kita harus bisa mengetahui apa sih sebenarnya dasar dari perilaku ini. Jadi kalau dulu saya diajarin sama Profesor Endang itu, ketika kita menemukan seorang anak menjumlah 19 ditambah 5. 9 tambah 5 harusnya 14 ya. 4, 91 jadi 24. Harusnya 24. Tapi yang terjadi dia 19 ditambah 5 itu 4, satunya turun jadi 14. Si satunya yang disimpan itu hilang. Atau dia nambah 1 jadi 11, 115. Maka yang harus kita pikirkan, kenapa dia punya pikiran seperti itu? Apa yang mendasari pikiran seperti itu? Sama, jadi pada saat ada kasus ini di sini Agus meminta bekal temannya secara paksa, pasti ada dasar dari sebuah perilaku. Sama kasusnya dengan ketika Anggoro kemarin. Anggoro dengan cerita pergi bersama teman-temannya ke rumah. Masih ada hal yang mendasari sebuah perilaku ini. Nah, kita lihat untuk kasus ini. Apa sih sebenarnya yang mendasari perilaku mereka? 1, karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan dia bekal. Berarti kaitannya dengan kebutuhan dasar. Kemudian senang kalau herian batur bahasa Sundanya ya. Jadi dia senang temannya jika jadi perhatian, herian gitu ya. Terus artinya dia membutuhkan kebutuhan cinta kasih sayang ya. Kemudian ada juga kemungkinan yang muncul adalah dia ingin dianggap hebat bahwa dia bisa nakut-nakutin temannya. Berarti ini kebutuhan akan penguasaan. Kemudian juga ada dugaan bahwa dia bosan dengan menu tidurnya. Artinya dia pengen menu yang lain yang mungkin dibawa oleh teman-temannya. Kebebasan, kebutuhan atas kebebasan. Ada lagi iseng-iseng, dia ingin tahu ekspresi temannya seperti apa. Jadi apa ya? Setiap perilaku yang jelas yang harus kita pikirkan pada saat kita ingin menganggap bahwa anak itu belum kesalahan, siswa kita belum sebuah kesalahan. Apa sih dasar perilakunya itu harus kita pikirkan sebelum kita membuat tuduhan-tuduhan kepada mereka. Oh mungkin ini, apalagi anak-anak kita kan yang secara komunikasi jelas. Kajian guru terpaham, kita ngobrol naon, gitu ya, maksudnya naon, kadang-kadang guru terpaham. Di sepupu kadang-kadang ngomongnya muter-muter, guru nageliu, ya budak cek, muter-muter katanya guru nageliu. Gitu. Jadi pasti ada dasar perilaku yang menjadi alasan dia melakukan sesuatu. Jadi makanya kalau di restitusi sebelum kita membuat menyalahkan orang lain, kita harus tahu dulu dasar perilaku itu apa. Nah ini pilihan-pilihan yang kemungkinan-kemungkinan yang muncul, hal-hal positif yang bisa kita pikirkan dari sebuah perilaku dari kasus Agus. Nah, dengan adanya kasus ini, sehingga kita punya pikiran bahwa kita berada di dunia yang beragam banyak orang ya, dengan banyak kebutuhan, sehingga kita bisa mengatakan dunia berkualitas karena beragam pikiran-pikiran tiap orang. Adalah sebuah tempat khusus dalam pikiran kita, tempat kita menyimpan gambaran representatif dari semua yang kita inginkan. Nah, kemudian hal itu kita anggap sebagai suatu hal yang terbaik yang membuat kita merasa bahagia dan dapat terpenuhi kebutuhan dasar. Artinya kita tidak pernah tahu apa yang ada di kepala si anak-anak itu. Kita tidak pernah tahu apa yang muncul dari perilaku setiap orang. Nah, kalau William Glasser mengatakan bahwa hal ini, perilaku-perilaku ini ya, seperti album foto. Saya geser dulu sebentar. Oh, kita bisa pakai itu. Seperti album foto. Jadi mungkin potongan-potongan hal-hal terbaik. Oh, ternyata ini ya. Agak besar dulu. Jadi William Glasser menyebutkan bahwa hal yang terjadi pada diri kita itu adalah semacam album foto, sehingga isinya tidak terlalu banyak, hanya terdiri dari beberapa hal saja yang benar-benar terbaik dalam hidup kita. Jadi mungkin ya seperti potongan-potongan kenangan-kenangan dalam pikiran kita ya, sehingga kita menganggap bahwa itu menjadi bermakna. Kemudian kebutuhan-kebutuhan itu bersifat lebih umum dan universal, sedangkan kita hidup di lingkungan yang sangat unik dan sangat personal. Itu yang bisa kita pahami dari beragam perilaku dari kebutuhan yang mencerminkan kebutuhan hidup setiap orang.
perilaku-perilaku yang muncul kemudian menimbulkan sebuah masalah, nah kita bisa menempatkan diri kita pada sebuah posisi kontrol. Jadi pada saat ibu bapak menyelesaikan masalah bersama peserta didik, kita bisa tahu kita ini memposisikan diri sebagai apa. Ya, karena ada 5 posisi kita sebagai guru ketika berhadapan dengan persoalan-persoalan perilaku peserta didik. Yang pertama sebagai penghukum. Awas ya kamu, jangan ulangi lagi. Besok kamu ulangi lagi, ibu dibawa ke kantor polisi. Ancaman. Yang berikutnya adalah membuat orang merasa bersalah. Ibu teh kan jadi dimarahin tuh sama mamanya Citra, kamu teh bikin pusing ibu. Mama tadi. Ayo, ibu teh apa tahu-tahu ditelepon sama mamanya Citra, ibu teh disalahkeun. Itu teh kamu teh mending bikin masalah aja buat ibu. Artinya kita sudah membuat anak merasa bersalah. Itu teh ketika kita sampaikan. Tapi yang jadi pertanyaan, paham nggak anak itu ketika kita mengatakan itu? Kalau angkorong nggak tadi. Paling senyum-senyum aja ya tanpa ada. Paling nyanyi, siapa kalau menggunakan nyanyi lah. Tiga anak kenal bebek kan? Kamu ading ya bu. Tadi masih bisa. Atau sebagai teman. Aduh Citra, kayak dulu Citra yang mau tarik ulin. Orang sasaran ya. Lah kalau beja kali ibunya, Citra yuk Citra kan. Citra cuek-cuek, besok main gitu beli. Lupa dia bilang sama kita. Dan ini yang sering terjadi. Kalau saya sering sekali memposisikan diri itu sepertinya kayak di posisi teman sebagai guru. Kontrolnya dari luar. Karena apa? Karena sering aduh, lihat Bu Romi, aduh, Rizky, kamu itu mau marah, padahal aslinya tuh pengen marah. Langsung marah-marah. Aslinya tuh pengen marah banget. Saya juga hanya bisa melotot tadi. Sampai digejlik udah nggak bisa. Yang berikutnya adalah sikap kita sebagai pemantau. Kalau di pemantau ini artinya kita memberi sebuah konsekuensi. Jadi kamu tahu kan kalau keluar sekolah belum jamnya, maksudnya kan kita kasih tahu ini jam apa, jadi istirahat, kenapa kamu pulang? Kan ini kan jam pulangnya nanti jam 12. Itu berarti kamu sudah seperti apa? Bukan waktunya pulang, kamu sudah keluar. Artinya memberi konsekuensi kalau dia melanggar sebuah peraturan. Nah, yang diharapkan kita sebagai guru adalah sebagai posisi manajer. Jadi ketika kasus itu terjadi, kita mengajak dia berkolaborasi, berbicara bersama untuk menemukan bahwa apa yang dilakukan itu kalau memang salah harus seperti apa. Nah ini cuma biasanya panjang, karena panjang itu kadang-kadang kita nggak sabaran. Akhirnya biasanya tuh di ujung tuh kita di bagian hukum. Besok lagi kamu digatilnya, mungkin dibawa polisi. Nah ternyata kita seperti itu. Awas kamu mau duduk, saya tak. Mun mau duduk rapi, pusing. Disuruh duduk rapi. Mau diajak jalan-jalan. Nah, itu berarti saya tadi posisi pemangku. Artinya kadang-kadang kita tidak sabar dalam waktu, gitu ya. Pengennya buru-buru, beres sesuai ini. Nah, di posisi manajer ini otomatis kita berusaha menghargai anak, juga menghargai diri kita. Tidak buru-buru tidak buru-buru membuat jas-jas yang buruk gitu ya, karena ya dulu juga kita waktu kecil mungkin sering melakukan kesalahan-kesalahan ya. Dan saya ingat dulu teh main pergi aja coba beca ke orang tua pusing di rumah gitu kayaknya. Nyamaran juga si anggoro yang si kita sampai rumah, padahal kita datang tuh udah capek, kepanasan, haus tuh intinya. Sampai rumah bukannya dikasih air minum, dimarahin gelak gitu. Jadi sampai puyeng. Saya bantu, kenapa dimarahin? Oh ibu guru malah ngelawan. Akhirnya kan dia berpikirnya salah saya teh apa? Nah, saya teh udah jalan, saya teh jalan teh capek. Lu masih Cita teh jauh. Terus kita teh bawa bekal. Bawa duit, mending langsung bawa duit ngasih duit. Beli es 2.000, kayak kembalian, yang es bolak-balik teh kok bisa naik angkot gitu. Dia akan bengong, kenapa tuh saya dimana padahal saya teh datang-datang teh capek. Oh, nomornya minum, ngomong ada, datang-datang dimarahin.
seorang posisi manajer. Jadi ketika dia datang, walaupun emosinya gimana, kita bisa menghadirkan untuk diskusi bareng. Ya, namanya nanti segitiga restitusi. Jadi kita bisa mengajak dia terkuatkan secara pribadi, juga bisa memberi informasi itu benar, tapi ada tapinya gitu. Dan tapinya itu yang mereka sadari gitu ya, bahwa apa yang dia lakukan itu memberi dampak yang di luar dugaan dia sendiri. Menurut dia benar, tapi menurut orang lain, orang dewasa berbeda. Nah, diharapkan pada saat kita memposisikan diri sebagai posisi manajer, kita tidak saja menguatkan dia secara pribadi, tapi juga menguatkan diri kita, kemudian membangun dia untuk bisa masuk dalam komunitas yang baik, kemudian ya mereka menjadi paham bagaimana memperbaiki setiap kesalahan-kesalahan yang muncul. Jadi nggak langsung itu salah, aku dimarahin, tapi nggak tahu kenapa aku tuh dimarahin, gitu. Sehingga ketika nanti dia semakin dewasa, dia bisa memberitahu. Kalau misalnya dia lihat temennya bawa temennya keluar, dia bisa ngasih tahu kita mungkin, itu ada temennya yang mau pergi, atau dia bisa ngasih tahu temennya bahwa jangan ini, harus bilang dulu sama bu guru, itu yang kita harapkan. Nah, di posisi manajer ini nanti kita menggunakannya, ada proses yang kita gunakan. Seperti tadi saya di depan mengatakan proses restitusi. Nah, ini ada pertanyaan-pertanyaan ya Bapak Ibu yang muncul kalau Ibu Bapak ingin membedakan seperti apa posisi pemantau, teman, manajer, penghukum membuat rasa bersalah. Ini beberapa pernyataan-pernyataan yang sering mungkin kita lakukan sebagai guru ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, kalau misalnya ada kata-kata gitu teh, berarti kita sudah menemukan rasa bersalah kepada anak. Nah, terus kalau menghukum kamu tuh salah, kamu tuh tidak benar. Berjam malotot dan sebagainya. Nah, kalau kita, aduh besok lagi jangan gitu ya, aduh tolonglah, jangan gitu tiba nanti dimarahin teman-teman. Nah, itu dah dimarahin sama orang tuanya, apa namanya? Citra. Nah, itu udah posisi teman. Nah, kalau pemantau, kalau kamu misalnya bisa melakukan kegiatan, kasih hadiah, dia mendapat hadiah, kemudian kita bisa, kan ini bukan jamnya keluar sekolah, ya, bukan jamnya keluar sekolah, kenapa harus keluar sekolah? Jadi kalau itu harus seperti apa? Gitu. Jadi kita memberi hal-hal yang menjadi aturan-aturan di sekolah, lalu kita berikan kepada mereka untuk dipahami, untuk pemantau. Tapi datangnya dari kita. Kalau manajer itu datangnya dari siswa, dari peserta didik. Nah, makanya kenapa pertanyaannya bagaimana menyelesaikan masalah ini. Nah, sekarang ibu itu dimarahin sama mamanya kita. Jadi mesti gimana nih kamu supaya nanti besar tidak dimarahin. Itu harus kita diskusikan dengan anak. Itu ini adalah beberapa kalimat yang sering muncul ya Bapak Ibu ya. Nah, diharapkan kita sebagai guru itu bisa bergerak di antara peraturan, pemantau, konsekuensi atau hadiah, kemudian beralih kepada mengembangkan nilai-nilai di pemantau, beralih ke manajer, dari konsekuensi ke hadiah ke memperbaiki. Jadi kita bukan mendidik anak untuk kalau dia melakukan hal baik itu dengan hadiah, tapi dia bisa memperbaiki dirinya. Dari posisi pemantau yang sering kita mungkin kembangkan ke posisi manajer. Kemudian bagaimana kita menerapkan peraturan-peraturan itu untuk menjadi sebuah nilai-nilai baik di lingkungan sekitar kita. Nah, ini segitiga restitusi yang tadi saya ceritakan ya Bapak Ibu ya. Nah, ini caranya. Jadi kita mulai dari garis yang ke bawah. Jadi menstabilkan identitas. Jadi pada saat anak melakukan sebuah kesalahan, kita harus ingat-ingat dulu, dulu kita pernah begitu enggak? Karena nggak mungkin sepanjang hidup kita tidak pernah melakukan kesalahan. Pasti ada saja yang bikin orang tua kita kesal marah. Pasti nggak mungkin lah, gitu. Pasti ada aja, gitu ya. Ada aja. Maksud dari menstabilkan identitas ini supaya anak tidak merasa bahwa dia menjadi tertuduh yang benar-benar bersalah gitu. Jadi dia bisa stabil dengan ternyata orang dewasa juga
mengalami kejadian itu dan mereka berusaha untuk memperbaiki dirinya gitu ya. Jadi makanya di situ ada istilah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu yang harus disadari. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Bisa jadi apa yang dilakukan, kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh anak-anak kita mungkin juga seperti itu. Untuk temannya. Ya, biasanya waktu kita seusia mereka mungkin gitu ya. Maka kita harus menyadari bahwa dia berproses untuk lebih baik. Makanya yang harus kita tanamkan di pikiran kita bahwa setiap orang pasti pernah melakukan sesuatu kesalahan. Kemudian naik ke validasi kebutuhan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi kita harus bisa memberi sebuah pilihan-pilihan kepada dia. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi bisa saja kita katakan kepada Anggoro, kenapa kamu nganter Citra? Mungkin mau cerita yang kalau aku misalnya. Terus jauh dia bilang. Jadi mungkin ada terpikirkan modelnya karunya cewek, perempuan, jauh rumah, nah mungkin itu yang dipikirkan. Jadi pasti ada. Jadi di validasi kebutuhan ini kita bisa mencari apa sih sebenarnya yang sebuah tindakan itu terjadi itu apa sih gitu. Jadi kita bisa punya tahu alasan-alasan dia. Nah dari situ diskusinya masuk kemudian ke nilai-nilai yang akan disepakati. Maka disebut menanyakan keyakinan. Kan nganter Citra ke sana. Terus ternyata di sana ibunya marah, kaget, jalan kaki, tapi kalau ketabrak kayak gimana? Kan kita ngajak dia berpikir. Jadi nanti gimana? Kalau kamu nganter lagi nanti ibunya kita marah. Jadi kan kita harus memberi bayangan sama dia apa yang harus dilakukan. Bisa saja dia mengatakan saya mau nganter Citra, tapi saya mau bilang sama ibu dulu. Jadi kita bisa konsultasi kan jadi kita kontak mungkin ke ibunya. Jadi mama mungkin kontak ke ibunya bahwa nanti ada Anggoro nganter Citra jalan kaki. Jadi mungkin si ibunya walaupun mungkin masih kesel gitu ya, otomatis nungguin kan di sana gitu kan, nungguin. Memperhatikan dia nyebrang segala macam gitu ya gitu. Sampai mungkin dia yakin bahwa anaknya aman, temannya juga aman, sehingga mungkin kalau next time berikutnya tidak jadi masalah gitu. Nah ini kan harus kita kasih tadi. Walaupun itu kemungkinan muncul idenya itu juga berat. Kenapa berat gitu ya? Bisakah Anggoro memikirkan bahwa supaya Mama Citra enggak marah? Bisa nggak Anggoro kebayang bahwa bilang ke guru gitu ya, atau misalnya telepon ibunya gitu, bisa nggak? Kalau dasarnya itu orang tua Citra benar-benar yang nggak suka. Iya. Sama Anggoro gimana tuh? Cemas kan, udah cemas. Berarti yang harus direvisi ibunya juga. Saya dia udah menjas Iya. bahwa diusahakan Citra itu jangan ke tempat Anggoro. Ya berarti ibunya juga perlu direstitusi gitu ya. Karena dia berada di lingkungan sosial ini kan. Tidak kecuali kalau anaknya sekolah sorangan gitu. Jangan disalahkan karena rasa itu seperti lapar. Ini kan kebutuhan dasar manusia, Pak. Dan kita tidak bisa ketika kita mengatakan bahwa nyusul Citra, ibunya pasti nggak akan terima. Si Citra yang nyusul Anggoro pasti ibunya nggak akan terima. Memang kita yang nyusul-nyusul pengen berteman gitu Ya intinya ingin merasa klik aja lah dalam iya. pertemanan. Anggoro kan nyamannya sama anak-anak yang Yang masih muda-muda gitu ya. muda terus. Tapi orang tuanya sama kamu kasih pengertian. Kalau nggak sama saya tapi sama Bu ini tidak ke saya mah nggak tahu bahwa Anggoro itu anak saya gitu. Hanya memang yang direstitusi bukan cuma si Anggoronya, ibu orang tuanya juga ya. Keluar kelas itu sih. Nah ini beberapa contoh tentang menstabilkan identitas. Kata-kata yang mungkin muncul adalah berbuat salah itu hal yang manusiawi, gitu ya. Jadi tidak ada manusia yang sempurna. Bapak ibu juga buat salah. Nah, kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang benar, siapa yang salah, dan yang terpenting adalah bagaimana menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bisa bersikap baik pada dirimu sendiri? Jadi ketika kita nggak sesuatu yang salah itu kita diminta untuk sebagai guru kita tidak meminta langsung menjelas itu sebuah
manusia memang sering melakukan sebuah kesalahan. Nah, ini yang validasi kebutuhan ya Bapak Ibu, yang tadi kan pertama kita menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, menggali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi dalam sebuah tindakan. Jadi karena dia melakukan, kita menganggap dia melakukan sebuah kesalahan, sebenarnya apa kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi? Kata-kata yang sering yang dimungkinkan muncul dari guru adalah kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya lagi. Misalnya kita mengatakan, Anggoro kenapa nggak bawa aja si Cita main kemana begitu ya? Nanti kita mau lihat reaksinya kan, apa yang dia jawab gitu. Bawa aja misalnya kalau arah ke rumahnya ke sebelah kanan, kenapa nggak dibawa ke rumah main, ke rumahnya Anggoro aja gitu ya? Kita mau lihat kan gitu apa reaksi dia ketika kita memberi pilihan seperti itu. Apakah dia punya pikiran enggak bu, jangan jauh rumah aku misalnya, berarti kan dia sudah tahu, sudah bisa mengukur gitu ya. Gitu. Ini kan belum kita coba ya. Nah, Karena sementara ini kan Anggoro itu nggak bisa kemana-mana. iya, selalu diantar jemput gitu ya. Nah, nggak keluar pun dia nggak berani. Tunggu di sini, ya udah tunggu. Tiba-tiba dia punya keberanian sekarang mengantar kita. Ada temannya, Ada ada teman-teman. ada pikirnya. Ya karena ada temannya kan gitu. Artinya sebenarnya satu sisi ada kemajuan, berarti dia ketungguan dulu kan kita terjemput kan di sini. Kan itu mah waktu istirahat. Dia udah seminggu ini berteman sama Fikri. Setiap hari disambar Fikri. Kan temannya yang sekelas itu udah nggak pada sekolah karena udah Iya, dia nggak mengerti kenapa ini yang berdua nggak sekolah. Kata saya sudah ujian, tunggu di rumah. Kamu mau sekolah? Iya. Jadi tetap ingin sekolah karena di sini kan teman. Masih banyak temannya. Ya. Artinya kita paham bahwa dia punya dasar perilaku itu tuh muncul karena dia menganggap bahwa saya masih senang bertemu dengan teman-teman saya. Nah, jadi makanya kenapa dia harus punya alasan terkait apa yang dia lakukan. Kemudian apa yang penting bagi dia, bagi kamu, gitu ya. Kenapa kok dia harus nganterin si Citra? Mungkin yang dipikirkan oleh dia kasihan jauh, itu mungkin perempuan gitu ya. Terus kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap lain yang baru. Artinya ketika validasi kebutuhan kita juga sudah mulai mensisipi dia dengan kemungkinan-kemungkinan yang lain. Kamu boleh ngantar Citra, tapi harus dulu sama ibu, harus dulu sama mamahnya, boleh apa enggak? Gitu kan. Kemudian pernyataan berikutnya yang bisa kita kembangkan adalah maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul atau misalnya melakukan sebuah kekerasan gitu ya. Atau apakah kamu bisa melakukan dengan hal lain yang lebih baik lagi esoknya. Ini di validasi kebutuhan. Berikutnya keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang ingin dibentuk adalah nih, biasanya kalimat-kalimat yang kita ungkapkan. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah? Jadi seperti kemarin saya nyoba ke Rizky itu, saya tanya, Rizky tahu nggak kalau di sekolah itu biasanya kalau masuk sekolah jam berapa? Dia ternyata tahu, jam 30 gitu ya. Saya juga kaget sebenarnya. Dia tahu ya, mungkin belum sering ngomong gitu ya. Kemudian nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Ini mungkin beberapa agak sedikit kaku mungkin ya, tapi mudah-mudahan kita bisa membuat ini menjadi kalimat yang lurus. Kelas yang ideal atau kelas yang kamu sukai seperti apa? Kamu ingin menjadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang mau seperti apa? Ini adalah pilihan-pilihan yang bisa kita beri, kalimat-kalimat yang bisa kita berikan kepada peserta didik kita. Jadi misalnya, kamu nanti kalau ngantar cerita kayak gitu, kamu mau jadi apa? Terus itu dia jawab mau jadi polisi. Kita bingung lagi. Nah, ini kita akan belajar tadi ya, ada 5 posisi kontrol. Sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, yang berikutnya sebagai manajer. Kita lihat apa dampak yang muncul pada saat kita memposisikan diri sebagai seorang penghukum. Nah, jadi seorang guru yang berposisi penghukum bisa menggunakan hukuman fisik ataupun verbal. Nah ini ya, kamu selalu saja salah. Nah ini kalimat-kalimat.
patuhin aturan aja, awas jangan isukan, besok jangan ulang lagi. Nah, biasanya guru ini hanya menganggap bahwa hanya ada satu cara agar sesuatu itu bisa berhasil. Jadi hanya dengan tekanan-tekanan itu saja maka itu bisa berhasil. Padahal masih banyak cara yang bisa kita lakukan. Nah, biasanya nadanya tinggi, terus melotot, jauh gitu, tunjuk, besok jangan gitu dulu ya. Nah, seperti apa nih perasaan murid-murid kita? Mungkin dia menjadi ya. Karena kita tidak tahu alasan dia. Mungkin si Firiki berkata, apa salah saya? Saya kan cuma ngantar dia, kenapa disalahin? Sudah saya tidak membuat dia celaka. Dan bagusnya tuh konfirmasi dia itu topik itu kan ya, konfirmasi ke Bu Kak. Saya itu ya kembali mengingat perempuan dan murid di jalan. Kan kalau ada saya laki-laki bisa saya bela, bisa jaga. Iya, karena apa? Karena dia merasa bahwa apa salah saya gitu. Makanya dia konfirmasi ke Mungkai. Kenapa orang-orang marah? Kenapa orang marah sama saya gitu? Karena kan dia tidak tahu letak yang disebut salahnya dia itu apa. Karena bagi dia, saya sudah benar melakukan ini. Gitu. Dan kenapa kok Anwar juga jadi disalahin gitu? Kan dia nggak paham gitu. Emang kita bilang apa? Ayo antar aku pulang ke rumah. Itunya juga udah bilang berarti saya itu orang yang Lebih tua. melindungi yang kecil, bagus sedikit. Nah, artinya mungkin dia sedikit bisa mencari kebingungan dia itu dengan mengkonfirmasi perilaku disalahkan itu kepada orang lain untuk membela dirinya. Nah, tapi kalau dia bersikap dendam atau marah, gitu, mungkin sebenarnya itu kompensasi ya dari rasa marah dia karena kok tiba-tiba saya disalahkan gitu ya. Ini dampak dari ketika kita memposisikan diri sebagai penghukum. Yang berikutnya, kalau kita memposisikan diri sebagai pembuat rasa bersalah. Jadi betul-betul Inggris. Padahal makannya udah ada piring nanti. Tapi bagus itu. Udah on cam. Yang ini. Tolong matikan dulu. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke pembuat merasa bersalah. Jadi kita tadi udah ada 5 posisi kontrol ya. Jadi kita sendiri, terutama saya ya ibu-ibu, jadi paham bahwa ternyata kita punya beragam tipikal dalam menyelesaikan sebuah masalah kepada peserta didik. Dan ternyata yang sering terpakai oleh saya adalah tipe sebagai Saya penghukum pernah membuat merasa Tapi bersalah kalau pernah. kata saya itu guru anak normal sama SLB, hasilnya triknya ketika punya trik-trik itu guru SLB harus menguasai anak ini ciri khas. Kita mau bisa anak menghadapi anak ini berarti nggak selalu harus lemah lembut, Iya. sekali-kali ya. Sama memang iya itu Juga yang orang juga bisa membedakan. Ya guru SMP, guru SMP, guru TK, guru PAUD itu sudah bisa ini jadi punya karakter sendiri. Jadi ke bawah ke lingkungan masyarakat. ya maksudnya kita kan harus memahami beneran karakternya iya. kan. Kalau orang guru biasa aja ini lempeng aja gitu kan kita kan nggak bener-bener harus menjiwai anak itu bela karakternya. Iya. Ya karena kan tiap anak ada yang kalau dikerasin dia berpaham gitu ya. Ada yang memang harus benar-benar diajak duduk bersama gitu ya untuk ngobrol gitu. Saya sama Asgan ini kan selalu menjaga ya, tapi sekali tempo suka dikerasin sama saya. Ternyata ada pembisiknya, ternyata si siapa itu Gias. Nanti besok pagi minta maaf sambil bawa kue gitu mah. Oh, Asgan, iya sampai gitu. Jadi saya nggak selalu dijaga perasaannya, kadang-kadang kalau bener keseneng atau ini saya stuck minta maaf. Tapi dia besoknya minta maaf, merasa bersalah. Nah itu bagusnya Asgan itu. Tapi kalau misalnya dia dibiarin kita sibuk udah nggak usah sibuk ya, aja yang penting apa-apa aja. Suka ada yang bantu bu ini si Asgar sekarang ini tinggal pembantu itu ada sekarang. Bu saya ini ya ini udah bagus karena saya mau ada peningkatan. Dibandingkan waktu di SMP, sebenarnya Azra waktu SMP itu susah banget Kan suka itu hanya media aja. arogan lah gitu, sifatnya arogan. Jadi kalau di SMA ini sebenarnya perkembangan karakter dia juga semakin bagus ya. Iya Kemudian saya. lebih malu kalau kata saya dibanding waktu di SMP. SMP itu Terus kalau salah itu udah nggak tahu salah mah hebatnya minta maaf sih
mana kasih satu. Tapi tahu yang cantik ya. Normal, kebutuhan dasar. Dulu sama siapa tuh? Persis ya. Saya begini pertama, akhirnya kamu tuh ngambil apa bilang kalau ngambil berarti itu cumi loh, itu nggak ini saya ketika setelah itu nggak pun ngomong mama kadang kayaknya ngomong kadang nggak kayaknya. Mungkin kalau Karena punya toko sendiri ya, jadi dia mau ambil apa aja mungkin dia bebas. tapi kalau dilihat tokonya memang serba ada, Ya. jadi gede apa misalnya kayak Baik Ibu Bapak, kita masuk, tadi kan kita sudah melihat dampak dari sikap kita sebagai penghukum. Maka kita lihat nih dampak dari sikap kita sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, ini ada beberapa pernyataan-pernyataan yang muncul dengan kita kalau membuat bersikap sebagai pembuat merasa bersalah. Memang suaranya lembut, tapi jadi membuat orang merasa bersalah. Nah, ini biasanya kalimat-kalimatnya Ibu sangat kecewa. Terus atau misalnya sudah diberitahu berkali-kali kamu di dalam rumah ini beberapa kali. Nah, kita lihat ya, apa sih dampak dari pembuat merasa bersalah. Nah, ini biasanya seperti tadi kata guru mencerita tadi, muridnya menjadi merasa bersalah karena dia telah mengecewakan ibu bapak gurunya. Terus tapi kalau di kita itu mungkin bisa berubah-ubah ya. Hari ini merasa bersalah, besok lain lagi. Nah, ini apa ya, keunikan di tempat kita. Nah, berikutnya kalau kita memposisikan diri sebagai teman. Di sini kalau kita memposisikan diri sebagai teman, mungkin gaya bahasanya juga bisa lebih apa ya, lebih santai gitu ya, lebih ini relax gitu ya. Tetapi di sini, nah ini beberapa contoh-contoh kalimatnya ya. Jadi di sini kita memposisikan diri, berusaha untuk bahwa kita sejajar dengan mereka, kemudian buat kalimat-kalimat yang mungkin sifatnya kayak humor atau menggunakan apa ya, hubungan-hubungan pertemanan ya. Jadi kita lihat di sini. Nah, ini nada suaranya akrab, berusaha untuk bercanda, kemudian berusaha untuk dinakak gitu ya. Nah, hasilnya memang murid menjadi akrab sama kita, tetapi ada dampak negatifnya, yaitu jadi anak muridnya tergantung sama kita. Nah, kalau sama guru pasti guru itu apa? Marah gitu. Ada dampaknya sebenarnya. Ketika kita memposisikan diri sebagai guru. Kemudian kalau kita memposisikan diri sebagai pemantau. Pemantau di sini tentunya mengawasi ya Bapak Ibu ya, dengan kita menyandingkan dengan peraturan atau konsekuensi terhadap sebuah kesalahan. Jadi kalau misalnya Azan kamu kan kemarin apa namanya ini kan nggak mau bantu ibu gitu ya, tapi ibu nggak kasih uang jajan lebih atau ibu tidak kasih makanan gitu, itu kan istilahnya kita memberikan konsekuensi pada dia. Karena misalnya Bu Romi kan biasa kalau anak-anak sudah kerja dikasih makanan gitu ya. Nah, ketika ini anak ini hari ini dia tidak mau membantu Bu Romi, biasanya enggak. Itu Bu Romi pernah kan ya, hari ini kamu nggak akan kasih makan sama ibu. bantu kamu asli nggak bantu ya kamu. Ya, Bu Romi membuat sebuah konsekuensi karena aturannya kalau udah bantu Bu Romi baru dapat. Kita lihat dampaknya akan seperti apa. Dampaknya ternyata apa ya? Memang dia jadi tahu bahwa kalau nggak bantuin Bu Romi maka akan ada konsekuensi. Jadi dia tahu kalau nggak bantuin Bu Romi pasti nggak akan ada makanan gitu. Dia tahu itu sebenarnya. Nah, kemudian yang jelas si guru juga sudah memberi informasi itu kepada dia bahwa kalau kamu nggak bantuin berarti kamu tidak akan ada makanan. Anak tahu, Bu Romi tahu, dan sudah tidak menjadi repot. Artinya ya sudah, kalau dia nggak mau bantuin sudah, saya tidak akan sekarang sudah tidak marah berkepanjangan lah. Guru tidak bermarah berkepanjangan, anak juga paham bahwa ada konsekuensinya. Ini dampak dari anak. Nah, kemudian kalau sebagai manajer bagaimana? Nah, ini yang diharapkan kita bisa memposisikan diri sebagai guru dengan posisi manajer. Artinya kita mengajak anak untuk bertanggung jawab terhadap perilaku. Nah, kita lihat apa sih dampaknya? Apa ini ngajarnya besok pagi masih tingginya? Nah, ini dampaknya. Nah, Ya besok pagi nggak apa-apa ya, subuh kalau subuh nanti ke sana. Apanya ini? Nah, di sini karena tidak perlu marah-marah, tidak perlu menggunakan suara yang tinggi, kemudian kita bisa mengolah perasaan anak dan perasaan diri kita sendiri, otomatis murid juga merasa bahagia karena
dia bisa memahami masalahnya, kemudian Ya, bagaimana ekskul, dia ya, bisa Pak. menyelesaikan persoalannya. Gitu Itu ya, yang Pak. penting bagi kita. Ekskul. Nah, Bapak Ibu, Kali. kemarin saya sudah melihatkan salah satu video yang saya perhatikan kembali. Itu video kemarin ngobrol sama Rizky ya, sudah saya perlihatkan. Sebagai guru, sebagai pekerjaan belum. Ini kayak mana? Ibu saya ada tugas menelaah Tutup. perangkat ajar. Nah, ini video kemarin dengan Rizky ya. Suaranya kedengaran. Matikan kamu ya Pak ya. Nah, ini Rizky yang Bu Romi ini. Jadi Bu Romi sering ngurus karena dia sering lambat. Nggak kedengeran ya dari kecil ya? Memang aslinya Grogi. Tangannya dingin Bu Romi waktu ngobrol sama saya. Oh tangannya video. Nah, karena kan saya sentuh tangannya itu. Latihan nggak tahu video yang begitu. Dia tahu itu bagus. Ini juga perkembangannya bagus. Tadinya tremornya parah sekarang sudah. Tapi kalau memang kangen kalau lupain air makanya saya kalau air panas sampai sekarang tetap aja. Ih nanti yang lupain ke terus itu ya kalau bahaya. Tapi kalau air apa dari galon itu kan termasuk bagus ini. Cuma nggak bisa datang pagi aja itu. Sama emosinya. Jadi kalau ngomongnya harus dia lemah lembut harus ini. Kalau nanti kita ungkap harus kita kembalikan tadi dia tuh ya ini gitu. Ini hias yang bagus lagi. Tadi kalau dia mah apa dia kata dia apa sih kalau dia teh Salah tambahan. nggak biasanya nggak biasanya bukan si Sipa mau bergerak tadi tapi sama Pak Iqbal tapi saya pura-pura nggak lihat aja gini aja warnanya kalau saya lihat bingung gitu Cirini. berarti sih Semua itu kan juga susah nggak kalau kamu itu susah. main bola 2 orang ini Pak Iqbal Kita juga joget senang-senang gitu. datang yang lain juga langsung itu langsung nggak mau Ya. hebat Pak Iqbal ke baru-baru ini nggak ada yang mau tuh guru sini Sama guru laki-laki lain itu mana ya? mau kurang kan sendiri dia Moodnya. jadi dia teh pertama-tama senang kasih iklan teh ke di bumi baliknya yang seperti berapa berapa kerja beberapa sih benernya sakit hati dia tuh lagi suka sama si Ipan kan video itu Ipan yang lain sama si Siti gitu jadi beberapa Jadi memang permasalahan itu ya permasalahan kids zaman now ya. Iya. Anak-anak yang udah baru masih kecil-kecil aja. Anaknya sih pusat itu. Pendek gitu yang centel-centel perempuan-perempuan. Si Rizky goda ini suka gitu lagi. Kamu tuh goda itu yang gede ngapain yang kecil. Bukan itu. jadi Kan yang anak-anaknya. kalau ada kegiatan apa apa gitu langsung lagi apa namanya lagi sebar sama seseorang siapa ada seorang ada sebar sama seseorang Itu kalau sama mama susah. Nah, Ibu Bapak ini contoh yang Rizky ya. Jadi kasus tadi Bu Nur cerita kasus Sipa juga bisa kita coba ya Bu Nur mengenai segitiga restitusi untuk apa penanganan kepada peserta didik gitu ya. Karena persoalan remaja biasa ya. Persoalan remaja. Oke, baik Bapak Ibu, alhamdulillah kita sudah berada di penghujung
itu teh? Hah? Ikan. Ikan apa sih ini? Ikan apa ini? Aku nggak tahu. Kamu sekarang kelas 12 ya? Hebat ya, berarti lulus loh. Kalau lulus nggak ketemu sama ibu dong. Ya. Terus kalau lulus nanti mau di mana? Sama abang. Oh, di rumah sama abang. Ih, kamu kan sekarang gurunya Bu Romi ya? Bu Romi sering cerita loh, kalau ke sekolah suka terlambat. Iya gitu. Oh, jam berapa gitu kan kamu sekolah? Pas sampai sekolah? Oh, jam 8. Jam 8 mah ibu harus ada di sekolah. Tapi ibu juga sering terlambat. Emang bangunnya jam berapa gitu? Jam 7. Jam 7 baru bangun. Terus kamu sholat jam berapa? Ibu juga suka kesiangan kalau bangun tidur. Ke sekolah juga suka terlambat. Coba, teman kamu ada yang suka datang terlambat nggak? Enggak, cuma Iki aja yang datang terlambat. Cuma kamu aja. Suka sama siapa gitu ke sekolah? Diantarnya? Sama bapak. Naik apa? Naik motor. Suka macet gitu di jalan? Enggak. Karena apa terlambat? Begadang. Ibu juga suka begadang. Ibu tuh kalau ngerjain tugas ini sampai malam, ya. Nggak apa-apa kalau sekali-kali, tapi jangan keseringan, ya. Nih, coba. Kalau menurut Rizky, ke sekolah yang bener itu jam berapa? 7:30. Rizky datang jam 8, berarti Rizky terlambat. Gimana nih supaya nanti Rizky nggak terlambat lagi? Tidurnya jam 10, emang biasanya tidur jam berapa gitu? Wah, nanti ngantuk atuh kalau tidur jam 1 ya? Nah, berarti kalau ini mau tidur jam berapa supaya nggak kesiangan? Mau jam 9 tidurnya, malamnya gitu, supaya nggak kesiangan. Terus kalau tidur jam 9 biasanya bangunnya jam berapa? Jam berapa? Jam 5 atau jam 6? Jam 6 ya, berarti masih cukup waktu ya buat ke sekolah. Nah, sebab kan di sekolah kita anak-anak kalau masuk sekolah jam berapa sih? 7:30. Udah dikasih tahu ya sama Bu Romi ya kalau masuk sekolah jam 7:30. Berarti itu kan adalah keyakinan di sekolah kita. Kalau sekolah kita semua anak masuknya jam 8. Nah, supaya nanti Rizky nggak terlambat lagi, tadi gimana? Mesti gimana? Oh, awal bangunnya keren. Jadi nanti harus lebih awal ya. Terus diantaranya sama siapa kalau supaya cepet datangnya? Sama bapak, iya. Terus kalau jalan kaki jauh ya? Lumayan. Lumayan. Pokoknya ibu senang banget. Nanti berarti Rizky kalau mau ke sekolah bisa lebih awal ya. Tidurnya udah malam-malam ya. Berarti besok gimana nih? Besok mau datang jam berapa? Besok mau datang jam berapa? Besok kan ada acara di sekolah. Jadi besok mau datang jam berapa? Jam 7. Sip, ibu tunggu ya. Nah, ibu seneng banget kamu bisa bangun nanti lebih pagi, terus ke sekolah juga tidak terlambat. Ya, makasih ya Ki ya. Ya, sip. Mohon. Udah ngobrol sama ibu gimana? Senang nggak? Enggak. Oh enggak, kenapa nggak senangnya? Nggak senangnya kenapa? Hah? Nggak senangnya kenapa? Nggak tahu. Apa ditanya-tanya sama Bu Ina, jadi nggak senang. Kenapa nggak senangnya? Takut nggak tadi ngobrol sama Bu Ina? Oh enggak. Suka nggak ngobrol sama Bu Ina? Apa karena Bu Ina perempuan? Grogi ya? Deg-degan ngobrol sama Bu Ina? Tapi ibu terima kasih ya, Ki, sudah mau ngobrol sama ibu ya. Iya, oke, nuhun. Apa namanya? Penghujung ini waktu sudah menjelang asar, kemudian sudah waktu asar, kemudian bahasan saya juga
Sudah selesai, saya berterima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan untuk menyimak pembelajaran saya terkait disiplin positif. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bisa memberi manfaat bagi kita semua dan kita bisa sama-sama memperbaiki diri, terutama bagaimana kita memberikan pendekatan-pendekatan kepada peserta didik supaya anak-anak juga bisa lebih kuat karakternya dan bisa memberikan lingkungan baik buat kita di lingkungan sekolah kita. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendapat saya yang diungkapkan oleh Ibu Irine Puspita SPD MPD dalam segi budaya positif itu sangat mengena sekali dengan karakteristik yang dialami oleh peserta didik kita, karena memang begitu. Jadi kita harus memberikan dampak-dampak yang positif terhadap peserta didik dan memang yang harus diarahkan sehingga anak-anak nanti selalu berpikiran positif dan berperilaku positif. Itu saja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah setelah saya belajar bersama dengan Bu Irine tentang pemahaman budaya positif, akhirnya saya bisa menyadari bahwa pentingnya siswa-siswa itu untuk mengembangkan kemampuan untuk dari diri sendiri gitu. Jadi dia itu bisa berperilaku itu bukan dari eksternal, yang lebih baik itu adalah kemampuan dia dari diri sendiri, faktor intrinsik untuk memahami bahwa dia itu berperilaku dengan positif. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.